Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mengikuti ibadah, tapi sebelum ibadah kita dimulai, saya mengundang jemaat untuk menenangkan hati, jiwa dan pikiran untuk mempersiapkan diri kita sebelum mengikuti ibadah dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang selalu setia pada hidup kita. Di dalam masa-masa sulit maupun masa-masa baik dalam kehidupan kita. Ia adalah satu-satunya juru selamat yang selalu mendengar kita. Kita akan mengangkat pujian satu-satunya. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita akan puji ini sekali lagi dari awal. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Doa pembuka akan dibuka oleh pendeta Mesa kami. Mari kita berdoa. Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Pada saat ini kami sedang bersukacita oleh karena berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan buat kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu.
Terima kasih atas kesehatan yang sampai detik ini boleh kami nikmati. Kami juga bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Begitu juga pekerjaan dan seluruh aktivitas yang kami tinggalkan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyempurnakannya. Saat ini kami mau mengarahkan hati kami untuk memuji dan menyembah dan juga belajar dari sabdamu hari ini. Terpujilah namamu Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah. Biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Seluruh detik-detik acara hari ini akan menjadi berkat. Kuasa Tuhan, urapan Bapa di surga, turun atas umat-Mu sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga para pelayan dan juga seluruh fasilitas yang digunakan untuk menyiarkan, menyebarkan berita-Mu pada hari ini. Agar semuanya menjadi saluran berkat. Demikianlah doa dan permohonan kami Bapa di surga. Dan buka acara ini atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan telah menyediakan semua yang kita butuhkan. Ia menyatakan kebaikannya ke dalam hidup kita. Kita akan mengangkat pujian yang berjudul Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita akan mengangkat pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Puji Tuhan. Sebelum kita membacakan ayat Alkitab pada pagi hari ini, saya mengundang jemaat untuk kita mengangkat pujian yang berjudul Intan dan Permata.
kedua. Jiwa yang telah sesat dari sebab lemah, ada panggil dan seru, bantun dari sukanya. Intan-intan berperang, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk rajamu. Saya mengundang jemaat untuk membuka Alkitab. Pada pagi hari ini kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Saya akan membacakannya. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8 dengan perikop di atas. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Sebelum kita mengangkat doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian Janganlah Engkau Lalui dari nyanyian hidup yang kekal nomor 75. Jangan Tuhan lewat saya, jangan lalu
pada pagi hari ini kita akan mengangkat secara khusus setiap permohonan doa, pergumulan, dan harapan kita. Dan yang akan dirangkum di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Joni Ayasedi. Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu di pagi hari ini, mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Seminggu Engkau telah menyertai kami dan dalam ibadah raya ini kami menaikkan terima kasih, ucapan syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Dan kami juga ya Tuhan berdoa menyerahkan kepadamu untuk jemaat PPIK Bukit Jaitun di mana mereka berada. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam setiap pergumulan yang sedang dialami. Secara khusus kami mau berdoa pada pagi hari ini untuk keluarga Ibu Norsana dan juga keluarga Pak Atius yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan Engkau menghibur mereka, memperkuat iman dan hati mereka kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, kami percaya penghiburan-Mu lah yang boleh mereka rasakan. Sukacitamu ada di hati mereka. Damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan dalam hidup mereka, di dalam duka cita yang mereka sedang rasakan. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan bagi pemulihan kesehatan Pak Kimas dan Pak Yakub Kano. Tuhan kiranya Engkau menghibur mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera, kuatkan hati mereka, tambahkan iman mereka untuk percaya penuh bahwa tangan kuasa-Mu tetap ada menopang hidup mereka dalam sakit yang mereka sedang alami. Tuhan kami juga berdoa mau menyerahkan bagi jemaat-Mu yang oleh karena situasi kondisi akhir ini mengalami kehilangan pekerjaan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau topang hidup mereka dan keluarganya supaya mereka tetap ada dalam kendali Tuhan saja dan menikmati berkat-berkat daripada-Mu dalam hidup mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan bagi Badan Pengurus Pusat, Engkau memberkati setiap pengurus yang ada dengan program-program yang dijalankan. Demikian juga untuk Badan Pengurus Daerah dan Badan Pengurus Jemaat. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan terus menopang setiap pengurus yang ada untuk mereka dapat menjalankan fungsi tanggung jawab yang Engkau telah percayakan pada masing-masing pribadi. Dan Engkau memberkati sinode kami ya Tuhan, supaya tetap boleh maju dalam pelayanan yang Engkau percayakan. Demikian juga bagi Ketua Umum kami yang sedang sakit Pak Sugit ya Bapak, Engkau berkenan oleh kemurahan-Mu, melawat hamba-Mu, memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, Engkau menopang Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para wakil rakyat untuk bergandengan tangan bersama-sama untuk membawa bangsa ini makin maju dan luput lepas daripada situasi yang sulit yang sedang dialami. Tuhan kami berdoa kiranya Engkau memberkati bangsa kami dan kami percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ini tentu ada berkat-berkat Tuhan yang Engkau nyatakan bagi bangsa negara kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan untuk situasi dunia pada umumnya, di mana pandemi COVID-19 ini begitu besar pengaruhnya bagi dunia ini. Kami hanya mau berserah kepada campur tangan kuasa-Mu supaya Engkau berkarya dengan kuasa-Mu memberikan pertolongan, pemulihan bagi dunia di mana kami berada. Terima kasih Bapa, dan kami terus berharap seminggu ke depan ini tangan kuasa-Mu juga menyertai kami sekalian dan kami dapat melakukan tugas kami dengan penuh keyakinan bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Paul Nyeromkano. Namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian yang berjudul Allah Peduli. Banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita bakal mengangkat pujiannya sekali lagi dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan dalam menyembah Tuhan pada pagi hari Minggu. Dan sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami percaya oleh kasih kemurahan-Mu Engkau ada beserta kami, mengumpulkan kami dari rumah masing-masing untuk beribadah di gereja, memuji nama Tuhan. Dan ketika kita berada di rumah masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita dengar biarlah menjadi berkat untuk kehidupan kita bersama-sama. Demikianlah Tuhan doa kami, Engkau memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada pagi ini berbicara tentang penebusan oleh darah Yesus. Tema ini menyangkut dua hal penting, yaitu tentang penebusan dan tentang darah. Penebusan dari kata dasar tebus menjadi penebusan, menyangkut benda-benda yang sudah dijual atau digadaikan dan hendak dimiliki kembali oleh pemilik pertama. Satu-satunya cara untuk memilikinya kembali ialah dengan cara menebus atau membelinya kembali dengan uang tebusan. Penebusan bisa terjadi secara apa adanya, tetapi bisa juga terjadi secara perjuangan keras atau dengan harga atau pembayaran yang mahal. Penebusan yang mahal sudah berarti pengorbanan yang tidak tanggung-tanggung. Tema kita berbicara tentang penebusan oleh darah Yesus. Diambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 7.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan ini darah merupakan nyawa atau pemberi hidup manusia dan hewan-hewan yang mempunyai darah. Sedangkan tanaman mempunyai getah. Dengan darah itu manusia memiliki kekuatan untuk hidup. Tanpa darah itu ia akan mati atau tidak bernyawa. Ditebus dengan darah berarti diberikan hidup dengan disalurkan oleh darah yang baru. Kita masuk pada bagian pertama daripada renungan ini, yaitu 1. Penebusan bagi umat manusia. Darah merupakan nyawa yang memberi hidup. Tanpa darah tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat hidup. Sedangkan misalnya seperti tanaman atau pohon, dia mempunyai getah. Dan getah itu juga memberikan hidup kepada tanaman tersebut. Bagian pertama kita berbicara tentang penebusan bagi umat manusia. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu sudah hilang, jauh daripada Tuhan, melawan dan melanggar perintah Tuhan. Tetapi Allah penuh dengan kasih dan kebaikan kepada manusia. Tuhan Allah harus mengorbankan binatang yang darahnya tertumpah supaya kulitnya dipakai untuk menutup ketelanjangan manusia atau Adam dan Hawa. Pasal 3 dari kitab Kejadian, pasal 3 ayat 21. Itulah kasih Allah kepada manusia pertama. Dosa tidak bisa diampuni dengan sembarangan, tetapi harus dengan pengorbanan. Dan pengorbanan itu adalah darah. Pada Adam dan Hawa, seekor hewan harus dikorbankan, darahnya harus dikeluarkan, baru dia bisa hidup sebagai manusia yang selayaknya. Itulah pelajaran kita yang pertama. Yang kedua, darah anak domba Paskah di Mesir. Pada waktu bangsa Israel harus keluar dari Mesir, mereka harus menyembelih anak domba. Darah domba itu harus dioleskan pada ambang pintu rumah-rumah orang Israel. Itu tercatat dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 1 sampai 3, ayat 5 sampai 8, ayat 50 dan 51. Darah itu menunjukkan bahwa orang Israel dapat meninggalkan atau dapat keluar dari Mesir, negeri perhambaan itu. Tanpa tersembelihnya domba, maka bangsa Israel tidak bisa keluar dari negeri Mesir. Darah domba Paskah itu menghindarkan kematian pada orang-orang Israel. Sedangkan para penduduk Mesir, semua anak sulung, baik raja maupun rakyat biasa dan hewan harus terbunuh. Tetapi pada orang Israel, ketika malaikat kematian itu melewati rumah orang Israel, malaikat kematian itu tidak masuk dan tidak membunuh orang Israel. Di negeri Israel, perayaan Paskah itu dirayakan setiap tahun untuk memperingati pengorbanan mereka untuk mengikuti Tuhan. Di negeri Israel, perayaan tentang domba Paskah itu terus dirayakan tiap tahun. Dan sampai pada masa Yesus Kristus hidup di dunia, perayaan Paskah itu masih terus dijalankan dan dilaksanakan. Maka kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu
darah Yesus sebagai penebus dosa. Perayaan Paskah dengan murid-muridnya oleh Yesus melambangkan air anggur itu sebagai darahnya. Ia berkata kepada murid-muridnya, inilah yang melambangkan darahku yang tertumpah untuk mengampuni dosa umat manusia. Dan perayaan Paskah itu dirayakan oleh Yesus. Tetapi juga Yesus bukan hanya merayakan, dia menyebutkan bahwa dirinya sendiri adalah domba Paskah itu. Dan darahnya lah yang akan mengampuni dosa manusia. Ketika Yesus Kristus disalibkan, orang-orang mengerumuni berkeliling di kayu salib itu. Kepala pasukan yang mengawal penyaliban berkata, setelah mendengar ucapan-ucapan Yesus di atas kayu salib, ia berkata, sungguh ia ini anak Allah. Matius pasal 27 ayat 54. Di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itulah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Manusia tidak bisa lepas daripada dosanya. Dengan perbuatan baik tidak bisa, dengan amal bakti tidak bisa, dengan apa saja yang dilakukannya tidak bisa kecuali oleh darah Yesus Kristus. Karena hanya darah Yesus Kristuslah yang menjadi penebus dosa umat manusia. Dan inilah saudara-saudara yang kasih, yang menjadi renungan kita, bahwa penebusan dosa manusia hanya dapat dilaksanakan dengan darah Yesus Kristus. Dan semua manusia harus percaya, harus bertobat, harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai penutup, kita membaca ayat-ayat berikut. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12. Berbunyi, Yesus telah menderita untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi, tidak ada sesuatu yang dapat menguduskan manusia, menyucikan manusia, kecuali hanya oleh darah Yesus. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi seluruh Alkitab menyebutkan betapa pentingnya pengorbanan Yesus Kristus. Betapa pentingnya darah Yesus Kristus untuk keselamatan dan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Dan kita akan menyanyi dosa dapat dihapus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari nyanyian Hidup yang Kekal berjudul Dosa Dapat Dihapus. Jiwa
Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menutup bagian firman Tuhan ini dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur padamu karena begitu indahnya kasih-Mu, begitu indahnya firman Tuhan yang menguatkan kami dan yang menjadi berkat bagi kami bersama-sama seluruh umat-Mu. Dan Engkau memberkati kami di rumah masing-masing, Engkau memberkati kami dalam segala kegiatan kami sepanjang hari-hari ke depan, karena kami terus mau bersandar dan berserah kepada Tuhan. Terpujilah dan agunglah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mengangkat persembahan kita pada pagi hari ini untuk jemaat yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini, dapat mentransfer persembahan jemaat di nomor rekening yang akan tertera di layar TV masing-masing atau di layar handphone masing-masing, atau mungkin nanti bisa datang ketika dikumpulkan bawa ke gereja ketika jemaat sempat untuk hadir. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya
Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lewati dengan segala aktivitas kami yang bekerja, kami yang belajar, maupun kami yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain juga Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur atas ibadah yang boleh kami laksanakan. Kami tahu bahwa dengan keterbatasan yang ada, tetapi kami dengan penuh ucapan syukur bahwa kami masih bisa melaksanakannya Bapa. Pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah melalui persembahan ini, benda mati ini Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan khususnya di gereja PPIK Bukit Zaitun Pontianak. Kami menyerahkan kepada jemaat-Mu yang telah memberi dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka dengan usaha pekerjaan mereka. Dan kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu selalu berlimpah dalam setiap keadaan kami Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk badan pimpinan jemaat yang mengelola keuangan ini Tuhan, memberikan hikmat bijaksana agar persembahan ini boleh berguna dalam pelayanan di gereja PPIK Bukit Zaitun Pontianak. Bapa di surga, kami bersyukur buat persembahan ini dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demi nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah pada hari ini akan ditutup oleh doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Mesak. Amin. Saudara, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Kami berharap seluruh detik-detik dalam acara ibadah ini menjadi berkat buat saudara. Kita masih terus menyelenggarakan ibadah online dan kami berharap ini sudah menjadi terbiasa, saudara bisa menikmati acara ini dan jadikanlah rumah Anda gedung gereja di mana saudara bisa memperoleh berkat Allah. Tidak pernah bisa mengurangi anugerah dan kasih karunia Allah dan urapannya. Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan perjuangan hidup kita pada minggu yang baru. Tuhan sudah siapkan berbagai berkat. Tuhan sudah siapkan berbagai kebaikan buat kita. Teristimewa buat jemaat PPIK Bukit Zaitun. Kita akan memulai proyek peninggian lantai gereja dan memperkuat pondasi gedung gereja kita, karena memang sudah waktunya kita memperkuat gedung yang sudah tua ini dan kita bersama-sama. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berdoa banyak untuk biaya yang cukup besar yang kita akan cari. Semoga Bapak Ibu punya kesempatan untuk menjadi menjadi saluran berkat, saluran untuk mencukupkan keperluan peninggian lantai gereja ini. 150-an juta kita memerlukan dana tersebut, semoga dapat tercapai dengan baik. Menurut pengalaman kita tidak pernah berkekurangan apabila kalau ini memang sudah waktunya Tuhan. Baik Bapak Ibu, itu saja tambahan dan di akhir ibadah ini kami juga akan menyampaikan doa khusus buat saudara-saudara yang sudah menyampaikan persembahan khusus dan persembahan perpuluhannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Dan kami sekali lagi berdoa buat umatmu yang ada di rumah-rumah dimanapun berada. Supaya Tuhan terus mengurapi, memberkati, dan menyempurnakan jalannya ibadah yang sudah diselenggarakan hari ini. Berkati anak-anakmu yang mengambil bagian acara hari ini. Tuhan membalas dengan berbagai kebaikan buat anak-anakmu yang sudah berjeri lelah mengambil bagian di dalam acara ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, pada akhirnya kami akan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah ini. Sebelumnya kami mau menyampaikan permohonan kepadamu Bapa untuk memberkati seluruh umatmu yang pada minggu ini tadi sudah menyerahkan persembahan khusus mereka, baik untuk pembangunan dan juga perpuluhan. Juga ada yang dipersembahkan untuk organisasi badan pimpinan pusat. Kami berdoa Tuhan, agar mereka yang dengan sukacita dengan ikhlas menyerahkan ini, memperoleh berkat berlimpah-limpah, berbagai kebaikan. Tuhan beri kesehatan dan jalan pekerjaan mereka boleh Tuhan beri berkat berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, itulah doa dan permohonan kami.
Dan pada akhirnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami nikmati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini saatnya saudara menadakan hati dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu saudara, mari kita lanjutkan hidup kita pada minggu ini dengan berkat-berkat Allah. Shalom.